Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Through the Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Di episode sebelumnya, Zanhua yang merupakan salah satu kaisar iblis dari salah satu klan iblis yang berada di benua kaisar ini, dia menyerahkan teknik gulungan Heaven and Fire kepada Xiaoyan sebagai jaminan. Dia lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, keterampilan bertarung ini memang tidak berkualitas terlalu tinggi, tetapi sangat cocok untukmu. Teknik bertarung ini diciptakan oleh mantan tetua suku iblis, tetapi tetua itu menghilang dan ditemukan di reruntuhan kuno, dan aku harap saudara Xiaoyan bisa menerimanya," ucap dari Zanhua. Mendengar itu, Xiaoyan kembali berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kaisar iblis, kalau begitu aku akan menerimanya dengan berat hati," ucap dari Xiaoyan. Zanhua melihat itu, dia tersenyum dan mengangguk. Setelah itu mereka pun mengobrol sampai larut. Xiaoyan dan yang lainnya telah kembali ke Xiaofu saat ini. Zeni lalu bertanya kepada Xiaoyan, teknik itu sangatlah sulit untuk dipraktekkan dan hanya sedikit orang yang bisa mempraktekannya. "Apakah kamu punya rencana lain?" tanya dari Zeni. Xiaoyan lalu tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan lalu berkata, "Tidak peduli seberapa sulitnya untuk dipraktekkan, jika sudah terbiasa mungkin akan mudah untuk mempraktekannya," ucap dari Xiaoyan. Selama beberapa bulan, Xiaoyan yang menghabiskan waktunya dalam pemurnian obat. Dia fokus untuk naik ke alkemis tingkat 5 dan akhirnya setelah sekian lama, Xiaoyan pun berhasil menembus alkemis tingkat 5. Sejak mendapatkan peta lokasi Ling Yimous berada, Xiaoyan telah merencanakan untuk pergi mencari Ling Yimous. Selain untuk mengatasi kekurangan bahan obat, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Setelah sekian lama berada di ruangan alkimia, Xiaoyan pun segera keluar dari ruangan itu. Terlihat Long Yan yang berjalan lesu karena kelelahan di belakang Xiaoyan. Lalu King Mu'er dan Lang Tian mendekati mereka. King Mu'er lalu bertanya kepada Long Yan. "Long Yan, siapa yang membuatmu seperti ini?" tanya dari King Mu'er. Long Yan lalu menjawab, "Siapa lagi menurutmu kalau bukan dia?" ucap dari Long Yan. Lang Tian mendengar itu, dia lalu berkata, "Hahaha, beraninya kamu membuat Long Yan sampai kelelahan seperti itu," ucap dari Lang Tian. Long Yan lalu berkata, "Selama beberapa bulan orang ini hanya memurnikan obat. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernapas sedikit pun," ucap dari Long Yan. Xiaoyan mendengar itu, dia hanya tersenyum pahit. King Mu'er dan Lang Tian tertawa. Lang Tian segera mengajak Xiaoyan ke meja bundar. Banyak obat-obatan di atas meja saat ini. Lang Tian lalu berkata, "Erwin Wengling Liquid 40 botol, Erwin Blood Glass dan 280 botol, Sin Pun dan 30 botol, Sang Wen Kingling Liquid 160 botol," ucap dari Lang Tian. Xiaoyan lalu berkata, "Bagikan semuanya. Oh ya, sisakan aku Erwin Kingling Ye," ucap dari Xiaoyan. Li Shaolong lalu berkata, "Xiao Shao, kita tidak membutuhkan terlalu banyak dan ini sangat berharga. Kamu harus menyimpannya saja," ucap dari Li Shaolong. "Aku masih memilikinya," ucap dari Xiaoyan. Orang-orang terdiam sejenak. Xiaoyan lalu kembali berkata, "Aku berencana pergi besok untuk mencari beberapa bahan obat. Shaolong, tolong persiapkan semuanya besok," ucap dari Xiaoyan. Li Shaolong lalu mengangguk. Zeni lalu berkata, "Xiao Shao, berhati-hatilah," ucap dari Zeni. Xiaoyan lalu mengangguk. King Mu'er lalu berkata, "Hei pembohong kecil, aku juga ikut bukan?" tanya dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, "Mu'er, aku keluar bukan untuk bermain-main," ucap dari Xiaoyan. "Aku tidak peduli, pokoknya aku harus ikut," ucap dari King Mu'er. "Ini terlalu berbahaya untukmu, aku tidak bisa membawamu kali ini," ucap dari Xiaoyan. King Haoran lalu berkata, "Mu'er, Xiaoyan mengkhawatirkan keselamatanmu. Aku juga tidak akan membiarkanmu pergi," ucap dari King Haoran.
King Mu'er hanya terdiam mendengar kata-kata King Hauran ini. Xiaoyan lalu berkata kepada Lang Tian. Lang Tian, alkemis tingkat berapa kamu berada sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Lang Tian lalu berkata, alkemis tingkat 3, ucap dari Lang Tian. Itu bagus, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera berbalik dan menjelaskan kepada Zeni. Invisible Dan, Soul Ether, Hundan, dan Huntian Dan itu dapat membantu Lang Tian dipromosikan ke alkemis tingkat 4. Xiaoyan lalu menyuruh Zeni untuk mencari bahan-bahan obat yang diperlukan, yaitu The Fruit of Life dan cangkang kura-kura berusia 100.000 tahun, serta bahan obat lainnya. Zeni lalu berkata kepada Xiao Shao atau Xiaoyan, serahkan semuanya itu kepadaku saja, ucap dari Zeni. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk. Keesokan harinya, Xiaoyan keluar kamarnya lebih awal dan diam-diam keluar dari kota melalui lubang teleportasi kota Junsen bersama Li Shaolong, Xiaozan, Nan Erming, Strom, dan Ji Ying. Mereka lalu terbang dengan kecepatan sesuai arah peta tempat Ling Yimous itu berada. Tetapi petanya agak kabur dan buram. Perjalanannya cukup panjang. Butuh waktu dari setengah bulan untuk mencapai lokasi Ling Yimous yang ditandai di dalam peta. Xiaoyan, apakah Ling Yimous ini benar-benar ada di tempat ini? Tanya dari Xiaozan. Xiaoyan pun memeriksa peta dan dia langsung mengangguk. Sepertinya peta ini mengarahkan kita kepada tempat ini, ucap dari Xiaoyan. Nan Erming lalu berkata, aku pernah mendengar tentang lembah ini sedikit. Sepertinya tempat ini adalah lembah Guisu. Udara di sini cukup beracun. Kita harus berhati-hati, ucap Nan Erming. Itu benar. Jadi kita tidak boleh berlama-lama berada di lembah ini, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini Nan Erming mengambil beberapa botol merah dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan, ini adalah obat yang disebut Si Hong Dan. Jika kamu mengkonsumsinya, kamu bisa terlindung dari udara beracun ini selama 12 jam. Tetapi karena kita pergi terburu-buru, aku tidak membawa banyak obat ini, ucap dari Nan Erming. Xiaoyan lalu mengambilnya. Dan di dalam botol ada lebih dari 30 tablet. Jadi kurang lebih mereka bisa kebal terhadap racun selama 3 hari. Setelah Xiaoyan menerima obat ini, dia lalu bertanya, hei, sebentar. Seberapa sulit untuk membuat obat ini? Tanya dari Xiaoyan. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat obat ini tidak rumit. Tetapi aku tidak tahu di lembah ini bahan obatnya tersedia atau tidak di sini, ucap dari Nan Erming. Oh, kalau begitu kalian semua ambillah. Kita akan mencari bahan obat ini sambil mencari Ling Yimous. Tetapi jika dalam 3 hari kita tidak menemukannya, maka kita harus segera keluar dari lembah ini, ucap dari Xiaoyan. Semua orang mendengar itu lalu mengangguk dan mengambil obat itu. Lalu mereka memasuki lembah hantu ini. Begitu memasuki lembah, mereka mengubah formasi. Xiaozan berada di depan untuk membuka jalan. Li Shaolong tetap di belakang untuk mengamati situasi. Ji Ying menjaga sisi kiri depan dan Nan Erming di sebelah kanan. Sedangkan Strom dan Xiaoyan berada di tengah. Jarak pandang di lembah ini sangatlah rendah. Jika mereka tidak bisa bergerak dengan cepat, mereka hanya akan menghabiskan waktu di dalam lembah ini dengan persediaan obat yang sangat terbatas. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan sesuatu. Xiaoyan lalu berkata, hati-hati, aku merasakan ada sesuatu di depan kita, ucap dari Xiaoyan. Dia bisa merasakan dengan kekuatan jiwanya. Ada sebuah bayangan di balik pohon yang tidak terlalu jauh dari mereka. Mereka lalu melihat ke arah yang ditunjuk oleh Xiaoyan. Ternyata di sana ada seekor ular merah yang besar. Itu adalah ular batu darah. Itu adalah binatang bintang 5. Dia sangatlah beracun, ucap dari Nan Erming. Semua orang terkejut. Mereka baru saja tiba di pinggiran lembah, tetapi sudah ada monster bintang 5 di sini. Mereka tidak bisa membayangkan jika mereka masuk ke arena yang lebih dalam lagi dari lembah ini. Xiaoyan lalu berkata, sepertinya ular ini terluka parah, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melihat sesuatu di bagian bawah sisik ular itu. Semua orang tersenyum.
Mereka merasa beruntung karena monster binatang bintang 5 ini terluka parah, jadi tidak perlu banyak tenaga untuk mengalahkannya. Nan Erming pun langsung maju melesat menyerang orang itu. Hiat buar. Nan Erming pun mengalahkan ular itu hanya dalam satu kali serangan saja. Xiaoyan lalu membuka mayat ular itu untuk mengeluarkan inti iblisnya. Kemudian Xiaoyan secara tidak sengaja menemukan bahan obat untuk penawar racun di bawah pohon. Xiaoyan lalu berkata, "Hei, bukankah ini bahan obat untuk penawar racun?" tanya dari Xiaoyan. Setelah itu, sementara Xiaoyan dan yang lainnya terus masuk ke area yang lebih dalam, Nan Erming tetap di tempat untuk membuat obat penawar racun. Waktu pun berlalu begitu cepat, dan saat ini sudah 3 hari Xiaoyan berada di dalam lembah, dan ini adalah hari terakhir bagi Xiaoyan dan yang lainnya. Selama 3 hari ini Xiaoyan dan yang lainnya telah mencari Ling Yi Moss, namun mereka masih belum berhasil untuk mendapatkannya. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya ayo kita kembali dulu, nanti kita bisa melanjutkannya lagi pencarian ini setelah meminum obat penawar dari Nan Erming lagi," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan dan yang lainnya memutuskan untuk kembali menemui Nan Erming. Apakah dia sudah selesai membuat penawar obat lainnya atau tidak? Setelah sampai ke tempat di mana Nan Erming berada, Xiaoyan lalu berkata, "Apakah kamu sudah menyelesaikan penawar obat lainnya?" tanya dari Xiaoyan. Nan Erming lalu menjawab, "Aku sudah membuat penawar racun yang lainnya. Mungkin semua penawar racun yang telah aku buat kali ini bisa membuat kita bertahan dalam waktu 10 hari, ucap dari Nan Erming. Lalu mereka memulai pencariannya lagi. Setelah menelusuri lembah hingga pelosok-pelosoknya, 10 hari pun telah berlalu. Dan mereka belum juga menemukan tempat keberadaan Ling Yi Moss itu. Mereka juga telah menghabiskan semua penawar obat yang tersisa. Ini jelas membuat kelompok Xiaoyan jadi frustasi. Akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi ke pasar Taobao dan menanyakan pastinya letak Ling Yi Moss kepada pedagang itu. Saat ini semua orang tampak sangat kelelahan. Mereka terbang melintasi langit yang luas. Akhirnya mereka tiba di pasar Taobao dan langsung bergegas menuju toko yang sebelumnya Xiaoyan telah membeli Ling Yi Moss dan memberikan peta itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menanyakan kepada pria itu, "Tuan, apakah kamu masih ingat aku? Aku pernah membeli Ling Yi Moss darimu dan kamu juga memberiku sebuah peta. Tepat kamu menemukan Ling Yi Moss itu," ucap dari Xiaoyan. Pria parubaya itu lalu berkata, "Oh ya, aku ingat. Aku kan sudah memberimu sebuah peta. Di sanalah aku menemukannya," ucap dari pria parubaya itu. Xiaoyan lalu mengambil peta dari tangannya dan menunjuk ke titik yang ditandai oleh si pria parubaya itu. "Tempat ini diselimuti oleh racun. Bisakah kamu membantuku menggambarkannya dengan lebih jelas lagi?" tanya dari Xiaoyan. Pria parubaya itu lalu berkata, "Maaf, sepertinya aku sudah tidak bisa. Yang jelas aku dulu menemukan Ling Yi Moss di sekitaran situ," ucap dari pria parubaya itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu paham satu hal. Dia lalu memberikan semua uangnya. Dia lalu berkata, "Baiklah tuan, jika ini tentang uang, aku akan memberikan semua uangku ini untukmu. Kantong uang ini sekarang menjadi milikmu," ucap dari Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan memiliki kantong besar berisi uang dan tidak miskin lagi seperti saat dia bertemu dengan pria parubaya itu. Pria parubaya itu lalu bersemangat ketika dia melihat sekantung uang yang ditawarkan oleh Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Tuan, aku ingin jujur kepadamu. Sebenarnya bukan aku yang menemukan Ling Yi Moss itu, tetapi kelompok tentara bayaranlah yang menemukan pertama kali. Dan aku hanya merebutnya saat mereka sekarat karena racun di lembah hantu itu," ucap dari pria parubaya itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu terkaget. "Apa? Jadi maksudmu bukan kamu sendiri yang menemukan Ling Yi Moss itu?" tanya dari Xiaoyan. Pria parubaya itu lalu berkata, "Ya, seperti itulah tuan," ucap dari pria parubaya itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu memberikannya lagi uang sebanyak 10.000 koin naga. "Ini ada uang 10.000 koin naga.
Jika kamu bisa memberiku informasi lebih lanjutnya lagi, aku akan memberikannya kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Melihat itu, pria parubaya pun terkejut lagi dan kegembiraan pun muncul di wajahnya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bro, daripada kalian nunggu lama mendingan gue upload dulu sebentar ini biar nanti kita lanjut ke video ketiga. Takutnya karena terpotong maghrib dan isya jadi agak telat skripnya. Jadi gua mutusin buat upload aja video ini untuk menunggu kekosongan kalian. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gua ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Better Talk The Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Misalkan gua nggak upload ini, kalian pasti protes nih, bang, mana bang, ini udah lama bang, ini udah lama. Makanya gua buntusin buat upload aja video ini, oke? Sambil nunggu kelanjutan ceritanya, silahkan dinikmati dan semoga terhibur. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di konten gua berikutnya. Dadah.